Jangan dibiasakan. Ya, ada sebagian daerah itu terbiasa untuk misu, biasa ngomong buruk, ngomong jorok itu biasa. Sehingga kalau seandainya tidak ngomong jorok itu tidak gaul. Wah, kamu ini kakumen, tidak gaul kamu ini. Nah, bahaya. Ya, sudah dianggap biasa. Ya, bahkan kalau seandainya seorang itu berkata buruk itu apa? Disunahkan untuk wudhu. Setiap seorang itu melakukan daripada maksiat, setiap melakukan daripada perkara-perkara yang buruk, disunahkan apa? Untuk wudhu. Supaya apa? Supaya menghapus daripada dosa-dosa kecilnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Is'af Talibir Ridhal Khalaq fi Bayani Makarimil Akhlaq karya Al-Habib Sayyidi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, qabiliyatul akhlaq lit taghyir. Akhlak bisa untuk dirubah. Beliau Habib Umar memulainya dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti biasa memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap daripada pembukaan daripada pembacaan atau penyampaian daripada beliau ketika beliau ini mengisi di dalam acara di televisi. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, amma ba'du faqad intahayna fid darsi sabiq ila anna makarimal akhlaq yumkinu iktisabuha wa yumkinu likulli fardin min mukallafina an yatatahhara an radhilil sifatil akhlaq wa yatahalla bi hamidiha wa karimiha wa hasaniha wa jamiliha. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya kemarin sudah dijelaskan bahwasanya sesungguhnya akhlak itu bisa untuk kita gapai, bisa untuk kita dapatkan. Dan setiap orang yang sudah mukallaf bisa untuk membersihkan dirinya daripada sifat-sifat akhlak yang buruk dan juga bisa memperbaiki dirinya, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, dengan sifat-sifat yang indah, dengan sifat-sifat yang mulia. Ulama itu terkadang mereka itu ngasih ibarat untuk ngasih paham kepada kita yang sesuai dengan apa? Pemahaman kita. Makanya kalau seandainya berkaitan dengan akhlak, maka itu memakai kata apa? Yatahalla. Yatahalla itu dari kata huli. Huli itu apa? Perhiasan. Artinya ketika seseorang itu dia memiliki akhlak, maka dia apa? Menghiasi dirinya dengan apa? Akhlak. Sama seperti ketika kita itu menghiasi diri kita dengan apa? Dengan pakaian yang bagus, dengan kacamata yang bagus, dengan HP yang bagus. Itu apa? Menghias, tapi menghiasnya zahir. Ketika membahas tentang akhlak yang baik, maka ulama itu juga pakai kata yatahalla, menghias diri dengan apa? Dengan sifat yang baik, dengan akhlak yang baik. Kemudian beliau mengatakan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan akhlak yang baik. Beliau melanjutkan, wadzalika bisidqi fit talab wa qiyami bil azmi fi tahqiqi hadzal arab wal matlab. Fa idza tammat minhu hadhihi al azimah akhadha yulahidu ma yasduru minhu fi aqwali wa af'ali wa kaifiyati muamalati liyuhassina suratahu al-batinah. Dan cara untuk mendapatkan akhlak, beliau mengatakan alhamdulillah bisidqihi fit talab. Yang pertama, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menggapai akhlak tersebut, atau dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu mendapatkan akhlak tersebut. Makanya salah satu daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah,
berikan aku petunjuk ke akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa untuk menjadikan kita itu mendapatkan akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, jauhkan daripadaku sifat-sifat buruk daripada akhlak yang tidak ada yang bisa untuk menjauhkannya daripadaku kecuali Engkau ya Allah. Artinya kita pun diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada Allah. Kalau seandainya kita tahu di diri kita ada kekurangan dan kita itu tahu apa yang kurang di diri kita. Kita itu tahu semuanya. Ya Allah, saya kurang ini ya Allah. Ya Allah, saya kurang sabar ya Allah. Ya Allah, saya kurang berprasangka baik. Ya Allah, saya masih banyak suudzonnya. Ya Allah, saya masih riya. Ya Allah, saya masih ada ujubnya. Setiap orang itu tahu kekurangannya. Maka jangan sampai malah mengikuti hawa nafsunya. Ngikutinya itu apa? Ngikutinya itu dengan apa? Membela diri sendiri. Ya, ketika dikatakan tentang jeleknya daripada riya, maka dia apa? Bukan melihat dirinya sendiri tapi melihat orang lain. Nah, ini sedang membela dirinya sendiri. Ya, kalau seandainya diajarkan untuk husnudzon, maka dia apa? Malah menganggap dirinya husnudzon, orang lain suudzon. Nah, ini termasuk apa? Orang yang tidak pernah bakal menjadi baik ketika dia hanya melihat keburukan orang lain. Sehingga yang pertama untuk mendapatkan akhlak bisidqit thalab, sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qiyami bil azmi fi tahqiqi hadzal arab wal matlab. Dan yang kedua, dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan hadzal arab. Arab itu apa? Yang harus untuk kita gapai. Itu akhlak itu apa? Sesuatu daripada perkara darurat yang harus kita gapai. Itu namanya arab. Wal matlab, dan yang harus kita apa? Yang harus kita cari. Sehingga harus ada tujuan atau tekad yang kuat untuk sampai ke dalam tujuan daripada tujuan akhlak. Kalau seandainya seorang itu tidak bersungguh-sungguh, ya tidak bakal untuk mendapatkan daripada akhlak. Kemudian beliau mengatakan kalau seandainya seorang itu sudah sungguh-sungguh, maka ada tanda-tandanya. Kalau seandainya dia sudah sungguh-sungguh, sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh untuk menggapaikan akhlak, maka dia apa? Selalu memperhatikan apa yang keluar daripada dirinya, baik itu berupa ucapannya atau perbuatannya atau sikapnya. Jadi kalau seandainya sudah tekad kuat, maka dikoreksi setiap daripada ucapannya. Kalau seandainya mau berucap yang buruk, maka dia apa? Perhatikan, oh ini ternyata buruk ini. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai meletakkan batu di lisannya. Gara-gara apa? Takut untuk berbicara sesuatu yang tidak penting. Maka beliau itu terkadang mikir dulu mau mengucapkan itu apakah ini baik atau tidak, apakah ini ada baiknya untuk aku atau tidak, baru kemudian dikeluarkan. Sehingga kalau seandainya sungguh-sungguh, maka memperhatikan bagaimana ucapannya. Kalau seandainya ucapannya itu lebih banyak buruknya, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala benci dengan seseorang apa? Yang lisannya itu apa? Badi, jelek, buruk, fahish, jorok, ya, suka misuh-misuh, suka ngomong jorok, sampai sudah terbiasa daripada lisannya untuk bicara buruk. Hati-hati. Ya, nanti kalau seandainya kejatuhan apa? Misuh langsung. Ya, kesandung misuh. Ya, kena air ciprati, orang lagi naik motor hujan-hujan ciprat misuh. Nah, setiap ada sakit sedikit misuh. Nah, ini bahaya. Nanti ketika sakaratul maut itu sakit. Nah, ketika sakaratul maut yang keluar misuh, ya apa? Nah, waliyadzubillah. Sehingga jangan dibiasakan. Ya, ada sebagian daerah itu terbiasa untuk misuh. Biasa ngomong buruk, ngomong jorok itu biasa. Sehingga kalau seandainya tidak ngomong jorok itu tidak gaul. Wah, kamu ini kaku men, tidak gaul kamu ini. Nah, bahaya.
ya, sudah dianggap biasa, ya. Bahkan kalau seandainya seorang itu berkata buruk, itu apa? Disunahkan untuk wudhu. Setiap seorang itu melakukan daripada maksiat, setiap melakukan daripada perkara-perkara yang buruk, disunahkan untuk apa? Untuk wudhu. Supaya apa? Supaya menghapus daripada dosa-dosa kecilnya. Nah, kalau seandainya sudah terbiasa, maka tidak mungkin seseorang itu tobat. Kalau seandainya sudah dianggap apa? Biasa, dianggap lumrah. Kapan mau tobat? Mau dia tidak menganggap dirinya itu maksiat. Begitu juga ghibah, begitu juga daripada yang lain, daripada perbuatan. Maka hendaknya apa? Dicari betul-betul, ya. Dan ucapan itu apa? Cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, maka dia tidak suka untuk mendengar perkataan-perkataan yang buruk. Dan kalau seandainya dia kumpul sama orang yang lisannya buruk, maka dia tidak suka, ya, kepingin bangun, ya, sama seperti apa? Ikan di darat, ya, tidak betah, pengen cepat masuk air, ya. Begitu juga ketika orang yang baik, kalau seandainya daripada ucapannya, dengar daripada ucapan buruk, ya, mereka itu tidak suka sama sekali. Terkadang nampak wajah mereka itu berubah, ya, dari tidak sukanya daripada ucapan-ucapan yang buruk. Wa af'ali, begitu juga perbuatannya. Wa kaifiyati muamalatihi, begitu juga sikap dia bermuamalah, ya, bagaimana dia bermuamalah sama orang, bagaimana dia bermuamalah sama orang tua, bagaimana dia bermuamalah sama guru, bagaimana dia bersikap sama tetangga, bagaimana dia bersikap dengan larangan Allah, bagaimana dia bersikap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia itu sungguh-sungguh, maka dikoreksi semua. Sehingga ada seorang yang bertanya salah satu guru, "Ya Syekh, bagaimana kamu mendapatkan akhlak?" Maka Syekh ini menjawab, "Aku mendapatkannya setiap aku melihat akhlak buruk yang ada di orang, maka aku langsung periksa diriku. Kalau seandainya itu ada di diriku, maka aku berusaha untuk membersihkannya. Tapi kalau seandainya tidak ada di diriku, maka aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Ketika dia sudah sungguh-sungguh mengoreksi perbuatannya, sikapnya, perkataannya, maka batinnya pun juga akan baik. Kemudian beliau ngajak kita berpikir, kam tara fil ummah man anfaqul amwala wa man takallaful masyaqa li an yuhassinu syai'an min madhahiri khalqihim fi a'dhaihim wa yujammiluha wa kullu dhalika la yusawi syai'an binisbati li tahsinil akhlaq falyakil mu'min hadhil haqiqah. Berapa banyak, kata Habib Umar, di umat ini yang mengeluarkan harta yang banyak untuk apa? Untuk mempercantik daripada anggota tubuhnya, dan mereka siap untuk capek, siap untuk apa? Menjalani daripada perawatannya yang repot, siap mengeluarkan harta yang banyak hanya untuk memperbaiki daripada anggota tubuhnya yang dia anggap tidak baik atau mempercantiknya. Ya, kira-kira harga tanam rambut berapa? Ya, berapa juta kira-kira? Kadang perlu sampai ke luar negeri, kadang ya, biaya yang begitu banyak. Ya, rambut masih mending, ada lagi hidung. Ya, hidung itu dioperasi. Ya, dioperasi, yang pesek kepingin mancung, yang pancung kepingin pesek. Kita lihat orang-orang di Jerman, di Turki, itu hidungnya terlalu mancung, pengen apa? Dipesekkan sidik, ya. Yang pesek kepingin dimancungkan, dan mereka mengeluarkan biaya yang banyak. Terkadang tidak berhasil, capek, sakit, letih, tapi semuanya apa? Dia lakukan hanya untuk memperindah daripada rupa zahirnya saja, ya. Dan itu kalau dibandingkan dengan memperbaiki akhlak, maka tidak sebanding sama sekali. Ya, kira-kira berapa biaya untuk memperbaiki akhlak? Keluar berapa?
berapa juta keluar untuk memperbaiki akhlak, ya. Tidak keluar terkadang hanya untuk sabar, hanya untuk apa? Hanya untuk sabar, untuk ngerasakan daripada pahitnya. Ketika dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit hati. Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala berat. Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala pahit. Tapi mosok kita tidak mau sabar. Sedangkan orang-orang daripada ahlul zahir, mereka itu sabar mengeluarkan hartanya, mereka sabar untuk menjalani daripada kesulitan-kesulitan yang besar, sakit yang luar biasa, mereka itu sabar hanya untuk memperindah daripada rupanya. Maka hendaknya kita sabar untuk memperbaiki daripada akhlak. Efeknya, kita lihat efeknya. Kira-kira cantik itu berapa tahun? Umur 60 masih cantik, habis ya. 70 ya habis. Ada orang yang cantiknya terus. Tapi kalau akhlak, ya sesungguhnya akhlak yang baik itu bisa menjadikan seseorang naik ke derajatnya orang yang bangun malam dan orang yang puasa di setiap harinya. Derajatnya tinggi, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan akhlak. Falyaqil mu'min hadhil haqiqah. Maka hendaknya mukmin memahami hakikat ini. Wa qadiman qala ba'dul arifin al-akabir min ahli al-qarn as-sadis min ahli al-Yaman, man syaghalahu taghdhiyatu jasadi an taghdhiyati ruhi falyatrub ajrahu min hitani wad daidan allati ta'kulu jasadahu. Kemudian beliau mengumpamakan bahwasanya ada daripada seorang yang arif, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ulama di abad ke-6 daripada ahli Yaman. Beliau mengatakan perumpamaan orang yang apa? Orang yang memperbaiki jasadnya. Itu dia itu apa? Sama seperti untuk memberikan makan kepada cacing-cacing nanti di kuburnya. Ya. Orang yang sibuk hanya memperbaiki daripada jasadnya, itu sama dia itu ya, ngenakkan apa? Ngenakkan cacing-cacing di kuburnya yang bakal makan daripada jasadnya. Beliau di sini mengatakan barang siapa yang disibukkan untuk memberikan makan tubuhnya dan dia mengabaikan daripada memberikan makan rohnya, maka dia hendaknya meminta pahala daripada cacing yang bakal memakan daripada tubuhnya. Ya, cacing ini dikasih makan enak, ya, jasadnya resik, kempling, mulus. Wah, cacing seneng. Ya. Maka hendaknya dia apa? Minta pahala sama apa? Cacing. Ya, jasad kita ini bakal apa? Bakal dimakan sama cacing. Ya, bakal habis. Ya. Tapi kalau seandainya seorang itu sibuk dengan memperbaiki atau ngasih makan roh, maka rohnya itu bakal kenyang. Tapi kalau seandainya hanya zahirnya saja, ya berapa banyak orang yang mencari ketenangan batin akan tapi dia tidak pernah dapat. Hadza li'annahu inna ma'asha khadiman laha idh himmatuhu masrufatun ila an yughadhiya hadzal jasad munqati'an an taghdhiyati ruhi wa tahdhibi khuluqi fa huwa yakhdimu tilka daidan allati ma'alul jasadi an tankhara fihi wa an ta'kulahu tilkal hitan li ajli dzalika wasafal Imam Haddad, ya. Dan itu karena dia hidup dalam keadaan bagaimana? Khidmah kepada cacing, ya. Dia serahkan seluruh waktunya hanya untuk memperindah daripada jasad, yang jasad itu bakal jadi makanan cacing, dan dia lupa untuk memperbaiki daripada akhlaknya, sedangkan jasad itu bakal habis dimakan oleh tanah dan apa? Dan cacing. Sehingga Imam Haddad beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang apa? Tentang insan, manusia yang bakal meninggal, ya.
Beliau di sini mengatakan halatal insani ba'da mauti binisbati lima yata'allaqa bil khalqil jasadi idza ghaba an dhihni amrul khuluqil ma'nawi al batin. Beliau mengatakan mensifati bagaimana keadaan orang yang hanya fokus dengan zahir saja sehingga dia lupa dengan yang batin. Ya. Beliau di sini mengatakan tilkal kubur wa qad adhau biha rimaman ba'da dhakhamah fil ajsami waz-ziman ba'da tashahi wa akli at-tayyibati ghadan ya'kuluhum ad-dud tahta at-turabi wal-labin taghayyarat minhum al-alwan wa mahaqat mahasinul wajhi wal aynani wal wajhi wa afahum kullu man qad kana ya'lafuhum minal aqarib wal ahlina wal khidad. Ya. Beliau Imam Haddad mengatakan, dan ketika orang itu sampai di dalam kuburnya dalam keadaan dia sudah menjadi apa? Bangkai yang tadinya jasadnya itu binaraga itu bodinya itu kuat ya, gemuk ya, tadinya gemuk kuat ya. Tapi setelah itu, setelah dimasuk di dalam kubur, maka menjadi apa? Menjadi bangkai ya. Jasadnya itu gemuk setelah apa? Setelah dia itu memberikan makan yang dia inginkan daripada kenikmatan-kenikmatan makanan. Akan tapi setelah itu, setelah berada di kuburnya, badannya dimakan oleh tanah dan dimakan oleh cacing yang berada di bawah apa? Di bawah bebatuan. Taghayyarat minul amwan. Warnanya sudah berubah. Yang tadinya nyuntik biar putih, ngasih vitamin, yang tadinya dalam nanti dikubur berubah semuanya. Ya. Sehingga wajahnya yang cantik habis, pipinya yang merah habis, ya. Matanya yang indah rusak, semuanya itu rusak. Semuanya itu berubah dan semuanya itu bakal apa? Bakal takut, semuanya bakal meninggalkan, bahkan kerabatnya bakal meninggalkan, istrinya bakal meninggalkan, kecantikannya semuanya bakal ditinggalkan. Sehingga ketika seorang hanya peduli dengan sesuatu yang hasilnya itu seperti ini, maka dia melakukan sesuatu apa? Yang sia-sia. Sehingga fatabayyana anna al-i'tinal mu'min bi taqwimi akhlaqi huwa muhimmatun allati yanbaghi an yufakkira fiha wa yada'aba 'alaiha. Sehingga orang mukmin itu tugasnya harus memperbaiki daripada akhlaknya dan harus memikirkan bagaimana dia terbiasa untuk melaksanakan daripada akhlak. Karena akhlak itu kalau tidak dibiasakan dia tidak bakal apa? Tidak bakal dapat. Ya. Sehingga harus yang namanya dibiasakan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW apa? Ya. Innamal hilmu bittahallum. Sabar itu bisa didapat apa? Dengan berusaha sabar. Tidak mudah. Ada yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala orangnya memang langsung sabar. Tapi ada yang apa? Berusaha untuk sabar. Maka dia bakal apa? Dia dapat mendapatkan sifat sabar. Ini tugasnya orang mukmin. Berusaha untuk mendapatkan daripada akhlak. Lidzalika ja'at hadhihi durus tu'aliju mawdu' hadhihi al-akhlaq wa tadhkiri biha wa kayfiyat iktasab biha liyakuna al-mu'min mu'addiyan li muhimmati fi hadhihi al-hayah muttasilan bi risalah wa sahibuha alladhi bu'itha liyutammima lana hadhihi al-makarim al-khuluqiyyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga muncul ya pelajaran semacam ini yang berkaitan tentang akhlak, mengingatkan tentang akhlak dan juga bagaimana caranya seseorang itu apa? Untuk mendapatkan akhlak, sehingga orang mukmin itu bisa menunaikan daripada tugasnya, yang tugasnya ini apa? Terhubung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala liyutammima makarimal akhlak,
Nabi menyempurnakan akhlak untuk kita. Tugas kita apa? Berusaha untuk mendapatkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang kafir itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad SAW dengan apa? Muhammad itu gila. Maka langsung diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang kafir itu menghina Nabi Muhammad SAW, maka yang mengkonter itu langsung Allah. Langsung diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan Muhammad abtar, langsung turunan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu wahai Muhammad yang tidak punya keturunan. Langsung diturunkan ayat. Setiap daripada ayat, ya, setiap daripada kejadian di mana Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki sama orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan daripada ayat ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Orang yang kalau cinta itu pasti apa? Pasti membela kekasihnya. Ketika dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Nun wal qalami wa ma yasurun, demi qalam dan apa yang tertulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau bukan seorang yang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan engkau memiliki pahala yang tidak akan terputus. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Ya, buktinya apa? Kalau Nabi ini tidak gila, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Orang yang memiliki akhlak yang agung tidak mungkin dia adalah seorang yang gila. Warada alaihim bima yushahiduna min khuluqil azim alladhi ya'tarifu bihil kull wa yaqulu innal khuluqal azim muqtarinun bil aqlil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membalas mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mereka, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung, yang itu diakui oleh semua orang yang ada di Mekah. Diakui, semuanya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini memiliki akhlak yang agung. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya akhlak yang agung itu selalu dibarengi dengan akal yang agung. Walau kana majnudan lama amkana sudurul akhlaq al-azimah minhu. Kalau seandainya seorang itu gila, maka tidak mungkin akhlak yang baik keluar daripada seorang yang gila, mustahil. Orang gila ini tidak pakai baju, orang gila itu ngomong ngelantur, itu orang gila. Tapi kalau seandainya orang yang keluar daripada lisannya akhlak, yang keluar daripada sikapnya itu akhlak, maka tidak mungkin apa? Tidak mungkin gila. Maka Allah Subhanahu wa taala itu langsung mengatakan wa innaka la ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, engkau ini bukan orang yang gila, engkau ini memiliki akhlak yang agung. Fa innal khuluqal adzim manhajun sawi fil hayatil istiqbalil ahdathil hayah wa ta'amul ma'aha. Karena sesungguhnya akhlak yang agung itu adalah manhaj yang lurus di kehidupan untuk bagaimana seseorang itu menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi apa di kehidupan dan bagaimana bersikap. Ya, yang ini yang sulit itu apa? Ngambil sikap, ngambil keputusan di kehidupan. Wala yakunu dzalika illa min sahibil aqlil wasi'. Dan orang itu tidak bisa untuk nyikapi peristiwa-peristiwa dengan yang lurus kecuali daripada seorang yang memiliki akal yang luas. Memiliki apa? Akal yang cerdas. Li ajli dzalika jaa fi ta'rifil akal. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan akal? Beliau di sini mengatakan annahu malakatun fin nafsi tamna'u sahibaha an irtikabil qabih. Fa ta'qiluha lil insan wa aqliya iyyahu bi ma'na habsiha iyyahu minal wuqu'i fil makhazi wal aswa' huwa haqiqatul aql.
Apa itu yang namanya akal? Akal itu adalah kemampuan di jiwa seseorang yang mencegah orang itu daripada melakukan perbuatan yang buruk. Ini namanya akal. Akal itu bukan cuma hanya berhitung, ya, bukan hanya untuk mengetahui sesuatu, akan tapi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan baik yang buruk itu sesuai dengan syariat. Sehingga akal itu yang ngerem seseorang daripada perbuatan yang buruk. Ketika seseorang itu akalnya kuat, maka dia dia bakal menjauhi daripada sikap-sikap yang buruk. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang buruk karena akalnya itu kuat, ya. Sehingga akal yaitu kemampuan di jiwa seseorang yang menjadikan orang tersebut menjauhi daripada perbuatan yang buruk. Fata'kiluha lil insan, ya. Sehingga kemampuan itu mengikat seseorang, ya. Akal itu daripada egel, ya, mengikat, sehingga jiwanya itu terikat sehingga tidak bisa lagi untuk melakukan perbuatan perbuatan yang buruk, ya. Sehingga terkadang hatta dipaksa itu tidak bisa, ya. Orang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang buruk dan dia terbiasa untuk melakukan perbuatan yang baik dan akalnya itu kuat, maka dia tidak bisa. Akalnya itu mencegah dia daripada perbuatan yang buruk. Hadza wal haqiqatul aql. Ini adalah hakikatnya akal. Ya, kalau hitung-hitungan, wah, ini kalau seandainya saya ini dapat transaksi ini bagus, saya dapat pekerjaan yang bagus, tapi di situ ada meninggalkan sholat Jumat. Ya, kita kalau dihitung-hitung, wah ini gajinya bagus, ya. Gajinya sebulan bisa sampai 10 juta, ya. Tapi harus meninggalkan Jumatan, tapi harus buka aurat, tapi harus melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal seseorang kuat, maka dia tidak mungkin untuk menerima daripada pekerjaan tersebut. Tidak mungkin, ya. Akalnya yang mencegahnya. Wa innama yamliku nafsahu indal ghadab wa yatahallaqu bil khuluqil hasan sahibul aql wasid. Dan sesungguhnya orang yang bisa memegang dirinya ketika dia itu marah dan dia kemudian berakhlak balik ketika dia itu marah, maka itu adalah seorang yang akalnya itu kuat, akalnya itu cerdas. Makanya dikatakan sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang yamlik nafsu indal ghadab, ya, orang yang mampu untuk menahan emosinya ketika dia itu marah. Jadi ketika dia marah, dia mampu untuk tidak melampiaskannya, ya, maka dia termasuk termasuk orang yang kuat, ya. Jadi ketika dia dibuat marah dan dia bisa untuk melampiaskan, ya, ada orang dibuat marah tapi dia tidak bisa melampiaskan. Dibuat marah sama bos, setelah saya tak sabar, kamu bukan sabar, kamu tidak bisa marah balik sama bos, ya. Tapi kalau seandainya dibuat marah sama orang yang kita bisa untuk melampiaskan amarah kita, kemudian kita itu menahan daripada amarah kita, maka ini menunjukkan orang tersebut gentleman. Ya, ini yang dimaksud dengan wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan daripada amarahnya. Ini ini nanti pahalanya itu sangat amat besar, sehingga pahalanya Allah yang ngurus, sehingga nanti di hari kiamat, ya, ketika di mahsyar ada yang menyerukan barang siapa yang pahalanya ada sama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bangun. Maka bangun orang-orang yang mereka itu menahan amarahnya di saat mereka itu mampu untuk melampiaskannya. Maka seluruh daripada makhluk heran, kamu melakukan apa? Kok kamu itu bisa pahalanya ada sama Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan, kami adalah sekelompok orang yang
menahan amarah ketika kami mampu untuk melampiaskannya. Lah ini tidak bisa kecuali akhlaknya baik, tidak bisa kecuali akalnya kuat. Tapi kalau seandainya tidak punya akal, ya, akalnya itu kecil, ya, dicaci sidik sudah mensak-mensak, ya, diejek sedikit sudah marah-marah. Tapi kalau seandainya seorang yang kuat, maka dia apa? Dia termasuk orang yang bisa untuk menahan amarah. Sehingga Sayyidina Hasan dikatakan Sayyidina Hasan itu atau Sayyidina Husain, ya Husain, sesungguhnya Hasan Jabal, saudaramu Hasan itu laksana apa? Laksana gunung yang kokoh, dicaci, dimaki, diejek, beliau itu tetap apa? Tetap kuat. Wa man kana aqalu kana adbat li hadhihi nafs. Maka beliau Habib Umar mengatakan, barang siapa orang itu semakin akalnya kuat, maka dia semakin mampu untuk mengatur daripada nafsunya. Wa kana ahrasa laha min an tudanihi ila ma la yanbaghi wa la yalih. Sehingga ketika akalnya itu kuat, maka dia tidak mungkin untuk apa? Untuk menjelekkan atau memperburuk daripada jiwanya, atau berbicara dengan sesuatu yang tidak pantas. Makanya orang yang cerdas itu lebih banyak apa? Lebih banyak diamnya. Ya. Mahma tabayyana dzalika fa innal akhlaq allati bu'ithan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutammimaha 'alaiha madarus salahan nas fi hayatihim wa matubatihim al-kubra ba'da wafatihim. Li ajli hadza wajaba 'ala kulli fardin minal muslimin an ya'taniya bi hadhil akhlaq fi nafsi wa fi usrati wa man huwa mas'ulun anhu. Kalau seandainya kita sudah tahu bahwasanya akhlak ini sangat penting, dan juga kita itu bakal tahu bahwasanya akhlak ini apa? Tolak ukur baiknya seseorang. Kalau seandainya dia akhlaknya baik, maka apa? Di akhirat pun juga dia bakal apa? Bakal baik dan akan mendapatkan pahala yang besar. Sehingga wajib, kata beliau, bagi setiap orang muslim untuk memperhatikan daripada akhlaknya, memperhatikan dirinya, memperhatikan daripada keluarganya, memperhatikan daripada orang-orang yang termasuk daripada tanggung jawabnya. Doa wafaqanallahu litakhalli an sifatil dhamimah wa tahalli bi sifatil karimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma ahdina li ahsanil akhlaq wal a'mal la yahdi li ahsanihi illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.